Ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk lebih lagi dekat dengan-Mu lewat perenungan firman Tuhan. Kami memohon Allah Roh Kudus yang membuka hati kami selebar-lebarnya untuk mendengarkan suara-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menolong setiap kami untuk boleh memahami firman-Mu dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun hamba-Mu yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, malam ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 123 dengan tema Memandang Padamu. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan ini. Mazmur 123. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak membawa Alkitab ataupun tidak punya aplikasi di dalam smartphone-nya, bisa melihat di layar yang tersedia. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini melalui Alkitab suara. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita sama-sama fokus kepada bacaan kita sambil telinga kita juga fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman. Dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, fokus adalah sesuatu yang penting untuk dimiliki di dalam menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Setuju? Ada yang tidak setuju? Yang tidak setuju setelah ini baru kita ngobrol ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, tidak hanya sebenarnya fokus yang penting, tapi fokus yang tepat itu juga penting. Tahu dari mana? Salah satu contohnya adalah waktu kita mengambil foto dengan kamera HP atau kamera digital kita. Kadang kita mesti sekali lagi pencet gitu ya setelah buka aplikasi kamera, kita ketuk sekali lagi layar HP kita supaya dia bisa mengarah ke fokus yang tepat. Kalau tidak fokus, hasil fotonya kabur. Atau kalau fokusnya tidak sesuai dengan kemauan orang yang minta tolong foto, seperti gambar berikut ini. Nah, yang harusnya jadi fokus adalah orangnya, tapi yang di foto itu yang jadi fokus malahan mobil yang berada di belakang sana. Nah, kalau hasil fotonya fokusnya tidak tepat, hampir bisa dipastikan kita akan disuruh untuk ngambil fotonya ulang. Nah, mungkin saya tidak tahu apakah bapak-bapak di sini bisa relate gitu ya dengan hal ini. Apakah pernah diminta tolong untuk istrinya, minta tolong fotoin begitu ya. Atau mungkin kita pernah diminta tolong foto oleh teman kita lalu kita disuruh ulang karena hasil fotonya fokusnya itu tidak tepat. Tidak sesuai yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu begitu pula di dalam pekerjaan sehari-hari, kita juga perlu fokus yang tepat supaya kita bisa melakukan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Kalau misalnya ketika jam kerja kita fokus malah pada hal-hal yang di luar kerjaan. Dan ketika waktunya family time atau waktunya kita istirahat, kita malah fokus kepada pekerjaan. Nah, tentunya hal ini
akan mengganggu banyak hal, tidak hanya mengganggu kelancaran aktivitas kita sendiri, tapi juga mempengaruhi bagaimana relasi kita dengan orang lain, dengan diri kita sendiri, atau bahkan dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, fokus yang tepat sangat penting untuk dimiliki oleh setiap kita, termasuk di dalam menapaki perjalanan iman kita. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana? Bagaimana jika kita sedang berada di dalam situasi hidup yang sulit? Kemana kita harus mengarahkan fokus kita? Secara spesifik, bagaimana? Bagaimana jika ketika kita menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ternyata menghidupi identitas kita ini mendapatkan banyak halangan, mendapat banyak tantangan, atau bahkan penghinaan dan penolakan. Kemana kita perlu untuk mengarahkan fokus kita dan pandangan kita? Nah, mari lewat perenungan Mazmur 123 kita belajar sama-sama mengenai hal ini. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 123 yang tadi kita sama-sama sudah baca dan dengarkan, kita bisa melihat secara garis besar umat Tuhan ini sedang mengalami penghinaan dari orang-orang yang merasa aman dan yang angkuh. Di dalam ayat 4 tertulis demikian. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata penghinaan ini diterjemahkan dengan sebuah kata yaitu contempt. Nah, contempt ini memberikan gambaran bagaimana penghinaan yang dialami oleh umat Tuhan pada saat itu. Ini tidak hanya sekedar menghina, mengejek begitu ya dengan kata-kata, tapi merupakan sebuah perasaan bahwa seseorang atau sesuatu itu tidak bernilai dan tidak pantas dihargai sama sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan umat Tuhan, bangsa Israel pada saat itu dianggap tidak ada harganya sama sekali. Nah, siapa orang-orang yang merasa aman dan merasa yang sombong ini? Beberapa penafsir mengaitkannya dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, musuh-musuh bangsa Israel, atau bahkan bangsa-bangsa yang pernah menjadikan bangsa Israel sebagai budak. Misalnya bangsa Mesir, bangsa Babel, dan sebagainya. Nah, jadi dengan kata lain Bapak Ibu, waktu itu umat Tuhan sedang berada di dalam situasi yang sulit. Situasi di mana mereka sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan direndahkan sedemikian rupa sampai dianggap tidak ada harganya, tidak ada nilainya sama sekali oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah kan tetapi Bapak Ibu, di dalam situasi yang demikian, apa yang pemazmur lakukan? Nah pemazmur kemudian membuka nyanyiannya kepada Tuhan di dalam mazmur ini dengan berkata, "Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Kepadamu aku melayangkan mataku." Kalau Bapak Ibu ingat kata melayangkan, ini seperti kalimat pembuka di Mazmur 121 yang kita renungkan beberapa minggu lalu ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Nah apa sih artinya melayangkan ini? Melayangkan bukan hanya berbicara tentang melihat sekilas gitu ya, seperti satu hal yang melayang terus tiba-tiba hilang gitu. Tapi di sini kata ini berbicara mengenai memandang terus-menerus. Memandang terus-menerus dengan penuh kekaguman dan kerinduan. To gaze, untuk memandang terus-menerus. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Mazmur 123 ini, ada satu kata yang juga paling banyak diulang, yaitu kata mata. Kata mata diulang sampai 4 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi pemazmur, terutama di dalam situasi yang sulit ini, untuk terus memfokuskan pandangannya kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Dan secara spesifik dia berkata kepada Tuhan yang bersemayam di sorga. Lewat pernyataan ini pemazmur mau berkata bahwa Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu dan semua orang. Tuhan bersemayam di sorga, di atas. Ini berarti Tuhan itu berkuasa atas semua orang. Baik atas dirinya sendiri maupun atas orang-orang yang juga menghina dan merendahkan dia. Nah, tapi yang lebih menarik dari sekedar attitude mata pemazmur yang memandang Tuhan ini adalah bagaimana dia menempatkan dirinya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, pemazmur menempatkan dirinya ataupun umat Allah
secara keseluruhan pada posisi seperti seorang hamba. Posisi seorang hamba. Dia memberikan sebuah ilustrasi atau penggambaran. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Seperti mata seorang hamba memandang kepada Tuhannya. Bapak Ibu, di dalam masyarakat Israel kuno, hamba itu melambangkan tingkatan yang rendah, bisa dibilang paling rendah. Beberapa terjemahan atau di dalam bahasa aslinya ada beberapa penafsir gitu ya, mengatakan bahasa hamba ini sebenarnya adalah budak. Nah, seorang hamba itu umumnya tidak punya hak atau kebebasan selain yang diberikan oleh tuan atau nyonyanya. Nah, tangan tuan atau nyonya adalah simbol otoritas. Dari tangan seorang tuan atau nyonya itu bisa muncul banyak hal. Bisa ada pemeliharaan, bisa ada keamanan, bisa ada upah mungkin. Atau sebaliknya, bisa ada hukuman dari sana ketika seorang hambanya berbuat salah. Bapak Ibu, penggambaran ini berarti seorang hamba itu sangat bergantung kepada tuan atau nyonyanya. Seorang hamba tidak punya hak apapun selain daripada yang diberikan oleh tuannya. Seorang hamba juga harus sigap untuk melihat apa yang diinginkan atau diperlukan oleh tuannya. Nah, Bapak Ibu, pemazmur menariknya menempatkan diri seperti seorang hamba di hadapan Allah. Menarik bahwa dia melakukan hal ini di dalam situasi yang sulit. Di dalam situasi di mana dia sendiri sudah direndahkan oleh orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu, sikap pemazmur ini menunjukkan sebuah kerendahan hati. Pemazmur sadar dan menerima bahwa hidupnya sebagai manusia ciptaan Allah dan anak Allah yang dikasihi sebenarnya hanya bergantung penuh kepada Allah. Bahkan sekalipun posisinya waktu itu tidak mudah, Allah tetaplah satu-satunya sumber otoritas dan kebebasannya. Jadi ketika dia dihina, dia diperlakukan dengan tidak baik, ketika dia direndahkan, dia sadar dirinya bukanlah penguasa, dirinya hanyalah hamba. Dia tidak bertindak sendiri, dia tidak mencari pembelaan bagi dirinya hanya dengan usahanya sendiri. Sebaliknya, pertama-tama dia memfokuskan seluruh pandangan dan perhatiannya hanya kepada Tuhan. Di dalam doa, sambil memohon belas kasihan Tuhan. Sambil menunggu intervensi pekerjaan Tuhan atas keadaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukankah situasi yang dialami pemazmur juga bisa atau bahkan mungkin pernah kita alami sebagai umat Tuhan di masa kini? Seorang hamba Tuhan yang saat ini sudah dipanggil Tuhan, almarhum Pendeta Timothy Keller, pernah berkata, orang-orang percaya di masa kini pun mengalami rasa sakit akibat penghinaan dari dunia. Believers feel the pain of the world's contempt. Kita sebagai umat Tuhan di masa kini mungkin pernah dan sangat mungkin bisa mengalami yang namanya dihina dan direndahkan karena iman kita kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sedikit banyak apa yang kita percayai ini adalah sebuah kebodohan seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Pemberitaan salib itu kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Atau mungkin Bapak Ibu saya tidak tahu, di lingkungan kerja mungkin kita berusaha,
Kita mencoba menghidupi identitas kita sebagai pendeta, bukan pendeta kecil begitu ya, tapi pendeta pengusaha dalam Tuhan. Kita mencoba untuk hidup sebagai anak Tuhan yang jujur, anak Tuhan yang berusaha dengan jalan yang lurus, jalan yang benar begitu ya. Tapi mungkin di dalam satu situasi atau berbagai situasi, orang lain akhirnya mengharuskan kita begitu ya untuk berbuat tidak jujur supaya kepentingan perusahaan bisa tercapai. Atau mungkin kita melihat bagaimana rekan-rekan kerja kita dipromosikan padahal mereka berbuat tidak jujur. Sedangkan kita yang berusaha setengah mati untuk bekerja dengan keras, bekerja dengan rajin kok tidak mendapatkan promosi yang diharapkan. Di rumah atau di tengah keluarga besar kita, mungkin kita juga pernah mendapat penolakan, pernah disindir-sindir ketika kita mau melakukan hal-hal yang menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Kita mendapatkan penolakan, kita mendapatkan kata-kata, perlakuan yang tidak enak, kita dibedakan. Atau kita mungkin pernah mendengar berita-berita di berbagai daerah, baik itu di Indonesia ataupun di luar sana, di berbagai belahan dunia. Banyak gereja yang ditolak izin pembangunannya. Karena mungkin masyarakat di sekitar tidak mau ada gereja yang berdiri di sana. Orang-orang yang mengikut Yesus ditolak kehadirannya. Dan di berbagai belahan dunia juga, menjadi orang Kristen itu tidak ada harganya sama sekali. Mereka didiskriminasi, diperlakukan seenaknya, dan bahkan dianiaya. Bapak Ibu, realitas ini sulit, realitas ini menyakitkan, tapi nyata. Baik di dalam tingkatan rendah maupun lebih tinggi, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, jika kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, jika kita sungguh-sungguh menghidupi apa yang diajarkan oleh Yesus, maka sedikit banyak kita akan mengalami penolakan. Sedikit banyak mungkin ada orang-orang yang akan nyinyir terhadap iman kita. Karena itu Bapak Ibu sebuah pertanyaan yang baik untuk kita renungkan bersama dari Mazmur ini. Bagaimana respons kita ketika menghadapi penghinaan dan penolakan dari dunia ini karena iman kita kepada Tuhan? Bagaimana supaya kita tidak jatuh kepada ekstrim-ekstrim respon kita? Entah itu kita jadi sakit hati dan akhirnya kita menghindar dari orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Atau sebaliknya kita jadi orang-orang yang berkompromi. Kita berusaha menyesuaikan diri dengan dunia ini supaya kita tidak ditolak. Supaya kita diterima. Supaya kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan yang kita harapkan. Supaya kita tidak direndahkan. Bagaimana respons kita supaya kita tidak jatuh ke dalam ekstrim-ekstrim ini? Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Mazmur hari ini mengajak kita untuk melakukan satu hal. Satu hal saja. Saat kita menghadapi begitu banyak penghinaan dari dunia yang menolak untuk mengandalkan Allah, pandanglah Allah dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghadapi begitu banyak penghinaan dari dunia yang menolak untuk mengandalkan Allah, pandanglah Allah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, kita perlu pertama-tama mengkalibrasi ulang pandangan dan arah hati kita kepada Tuhan. Ketika kita menjalani hidup ini dengan segala pergumulannya, kemana kita memandang? Apa yang menjadi fokus kita? Memandang kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar memandang sekilas. Tapi kita belajar untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Dan dengan kebergantungan yang total. Kita juga menantikan Tuhan sampai waktunya Tuhan sendiri yang akan bertindak kepada situasi-situasi yang kita hadapi. Seperti seorang hamba yang hanya memandang kepada tangan tuannya atau nyonyanya. Menantikan dengan penuh pengharapan, dengan penuh kerinduan. Siap sedia untuk melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Demikian juga sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bergantung penuh kepadanya.
Bapak Ibu, tapi harus diakui bukan? Memiliki hati seperti seorang hamba yang bergantung penuh kepada Tuhan, hanya bergantung penuh kepada Tuhan, itu bukan perkara yang mudah bagi setiap kita, termasuk saya. Kalau kita yang hadir saat ini Bapak Ibu, dikasih pilihan hari ini, mau jadi bos atau mau jadi hamba, Bapak Ibu akan pilih yang mana? Yang bos senyum-senyum ya. Mau jadi bos atau hamba Bapak Ibu? Boleh dijawab bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Wah bos, terima kasih untuk kejujurannya Bapak Ibu. Betul, memang secara kecenderungan hati kita pasti maunya jadi bos. Jadi bos enak Bapak Ibu. Bisa melakukan yang kita mau sesuai dengan rencana kita, maunya kita. Tinggal tunjuk A, B, C, itu bisa terlaksana. Kita tidak perlu bergantung pada kecepatan orang lain, kita tidak perlu bergantung pada orang lain begitu ya. Maksudnya kita yang ngatur gitu. Bapak Ibu, kita pasti pengennya bisa mengatur. Itu kecenderungan manusia berdosa Bapak Ibu, kita pengen jadi Tuhannya. Nah tapi Bapak Ibu kenyataannya ya, sehebat-hebatnya kita mengatur, sebaik-baiknya kita menjaga hidup kita. Kenyataannya kita harus menghadapi realita bahwa sebagai manusia yang masih berdosa di tengah dunia yang juga sudah jatuh di dalam dosa, kita hanyalah ciptaan yang begitu terbatas. Ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Sebaik apapun kita bersikap, bisa saja ada orang yang salah mengerti bukan terhadap sikap dan perilaku kita. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memandang kita dan memperlakukan kita. Dan sebagai pengikut Kristus, kalau kita menghidupi iman kita dengan sungguh-sungguh, realitas yang juga sulit yang harus kita hadapi adalah sedikit banyak kita akan mengalami penolakan. Bukankah Yesus sendiri, Tuhan kita, juga mengalami berbagai penolakan, termasuk dari murid-muridnya, termasuk bahkan dari keluarganya sendiri, semasa dia hidup di dunia ini. Bapak Ibu, di dalam semua pergumulan ini, pada akhirnya baik sadar ataupun tidak, baik kita mau mengakui atau tidak, sebenarnya kita butuh pribadi yang sejatinya menciptakan kita, yang sejatinya berkuasa atas segala sesuatu. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan yang bersemayam di sorga. Tuhan yang adalah satu-satunya Tuhan kita. Karena itu saudara, seperti firman Tuhan yang kita renungkan malam ini, mari kita hari ini kembali sama-sama belajar untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dia bukan hanya Tuhan kita yang sibuk memerintah kita, tapi dia juga adalah Bapa kita yang menciptakan kita dan memelihara kita. Bapak Ibu, kita tidak bisa menjalani hidup ini, apalagi menghadapi berbagai penolakan ketika kita menjalani iman kita dengan kekuatan kita sendiri. Maka dari itu kita perlu belajar untuk terus mengarahkan pandangan kita, fokus kita kepada Tuhan. Carilah Dia dengan penuh penantian dan kesungguhan. Fokuskan seluruh perhatian hidup kita hanya kepadanya. Memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan bukan berarti kita hanya perlu diam di dalam kamar setiap hari, kita hanya baca Alkitab, duduk saja. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi kita belajar untuk mengarahkan pandangan dan hati kita kepada Tuhan di dalam segala aktivitas hidup kita. Sepanjang hari kita, sepanjang apapun yang kita lakukan, kita belajar untuk mau terus membangun relasi, terkonek dengan Tuhan. Kita bisa belajar untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan lewat hal-hal kecil. Seperti belajar untuk mengisi pandangan kita secara fisik dengan hal-hal yang bisa mengingatkan kita tentang siapa Tuhan. Entah itu ciptaan Tuhan, entah itu orang-orang di sekitar kita yang menguatkan kita, entah itu lewat ayat firman Tuhan yang kita tempel di post-it, atau kita pasang sebagai wallpaper handphone kita, entah itu kita menonton video renungan atau khotbah yang baik, atau segala cara lain yang bisa mengingatkan kita kepada siapa Tuhan.
Dan kita juga bisa belajar untuk mencari Tuhan khususnya di dalam pergumulan-pergumulan yang kita alami. Seperti pemazmur ketika dia mengalami penolakan, ketika dia mengalami penghinaan. Dia mencari Tuhan, dia bukan mencari yang lain. Dia memohon kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Bapak Ibu, mungkin pergumulan yang kita alami, rasa sakit karena penghinaan yang kita hadapi, mungkin tidak akan selesai di dalam sekejap ketika kita sudah mencari dan menantikan Tuhan. Mungkin pengampunan pun tidak bisa dengan mudah kita keluarkan dari hati kita kepada orang-orang yang sudah merendahkan setiap kita. Dan ya, masalah tidak selesai sekejap ketika kita sudah mendoakannya satu kali kepada Tuhan. Belum tentu seperti itu. Bapak Ibu, sebenarnya ini juga hal yang secara tidak langsung ditunjukkan dalam Mazmur 123. Mazmur 123 ini tidak berakhir dengan pernyataan bahwa Tuhan sudah menyelesaikan masalah bangsa Israel atau menjawab doa mereka. Tapi lewat Mazmur ini Tuhan sesungguhnya mengundang setiap umatnya, yaitu setiap kita untuk kembali punya hati yang sungguh-sungguh bergantung kepadanya di tengah situasi yang paling menyakitkan sekalipun. Bapak Ibu, pertanyaannya, maukah kita belajar memandang ke atas kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan kebergantungan kepadanya? Maukah kita belajar untuk bertekun di dalam doa, membawa pergumulan-pergumulan kita kepadanya sampai Ia mengubah hati kita, sampai Ia menolong kita untuk melalui persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi? Maukah kita punya mata, punya hati seperti seorang hamba yang mau bergantung kepada Tuhan? Doa kita Bapak Ibu seperti doa Paulus bagi jemaatnya di Tesalonika adalah kiranya Tuhan tetap menunjukkan hati kita kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus yang sudah lebih dahulu menanggung penderitaan dan penolakan demi menyelamatkan kita. Biarlah mata hati kita terus terarah, kita boleh terus belajar untuk mencari Tuhan, memandang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Dialah satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan kita di dalam menjalani hidup di dunia ini. Amin. Mari sejenak kita saat ini Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala dan memejamkan mata. Mari ambil waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana keadaan hati kita saat ini. Apakah hati kita sudah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi anaknya yang punya hati seperti seorang hamba, yang mau ikut, yang mau taat kepada Tuhan? Atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat kita sulit untuk bergantung kepada Tuhan. Mungkin karena kita merasakan kekecewaan ketika kita direndahkan oleh orang-orang lain yang khususnya tidak mengenal Tuhan. Mungkin kita terlalu takutkah dengan penolakan? Mari kita membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Jika kita menemukan bahwa hati kita belum sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, tidak apa-apa. Ini adalah sebuah proses. Kita bisa mengawalinya dengan meminta kepada Tuhan hati yang demikian. Minta Tuhan yang berikan hati yang mau bergantung kepada Tuhan. Minta Tuhan yang bekerja untuk mentransformasi hati kita menjadi hati yang mau sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan.
bersatu di dalam doa. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman. Dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang sudah menyelamatkan kami berdoa. Amin.